Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi kita sudah membahas tentang IP dynamic dan IP static ya. Oke, untuk yang baru masuk mungkin jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya ini. Jadi Anda bisa mendapatkan update. Jadi dengan Anda subscribe, jadi saya tahu juga Anda bisa masuk. Dan jangan lupa juga untuk melakukan komen di bawahnya ya, baik di sesi 1 maupun sesi 2 di masing-masing video Anda melakukan komen di bawahnya, jadi saya benar-benar tahu bahwa Anda mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Oke, yang tidak melakukan absen di dalam video saya ini, saya anggap Anda tidak hadir. Kemudian Anda juga harus absen di siakatnya. Jadi saya benar-benar tahu bahwa Anda menyimak perkuliahan saya ini dengan baik. Oke, jadi pastikan Anda melakukan subscribe, Anda absen dengan mengetik nama masih hadir di dalam komentar yang video yang saya berikan. Oke, saya harap Anda paham semua. Oke, kita lanjutkan ya kembali sesi kuliah ini. Oke, next. Oke, IP address. Apa yang dimaksud dengan IP address? IP address terdiri dari 32 angka binary yang dituliskan dalam bentuk 4 kelompok. Masing-masing terdiri dari kelompok terdiri dari 8 oktat bit yang dipisahkan tanda dan titik. Oke. Contohnya misalnya IP address 192.168.0.1. Jadi titiknya adalah kalau 192.1.1.0.0.0.0 nya 6 kali, kemudian 9 itu 192.168.101.01 nya 3 kali, 00 semua dan 001. Kok bisa dapat seperti itu? Jadi simpel saja, dari belakang Anda bisa melihat semua pakatnya 2, dimulai dengan 2 pakat. Jadi kalau 2 pakat 0, 2 pakat 1, 2 pakat 2, 2 pakat 3, 2 pakat 4, 2 pakat 5. Nah, kalau yang ini, kalau pangkatnya sampai 1, 2, 3, sampai 8, berarti angkanya yang terakhir adalah 2 pakat 7. Nah, 1 itu dapatkan dari 2 pakat 0. Setiap 2 pakat 0 itu hasilnya 1. Oke, saya harap Anda memahami ini semua. Nanti saya akan coba jelaskan bagaimana penghitungan dari sistem binary, penghitungan IP dari binary ke IP address ini dengan lebih mudah. Tuh hitungannya gimana sih? Nanti saya jelaskan ya, mana aja. Oke, lanjutnya kita bahas MAC address. Apa itu MAC address? MAC address adalah alamat dari perangkat keras yang mengacu kepada produsennya. Nah, jadi kalau IP address itu ibaratnya rumah. MAC address itu berdasarkan device-nya itu dibuat dari pabrikannya. Contohnya ketika Anda beli handphone. Nah, handphone ini device-nya itu udah ada, MAC address udah ada. Ini yang membuat siapa? Pabriknya. Tapi ketika handphone ini mau masuk ke suatu jaringan, dia dapat alamat IP. Itu alamatnya yang diberikannya adalah alamat dari jaringan di mana dia berada. Nah, alamat jaringan berada, dia bisa berubah-ubah. Contohnya misalnya di kampus, dia misalnya saya konektif wifi ke Starbucks. Starbucks itu memakai kepalanya 10, jadi 10, 0, 1. Otomatis dia akan mengikuti jaringan itu. Saya pindah lagi ke kafe yang lain. Jaringannya ternyata berbeda lagi, alamatnya berubah lagi. Tapi MAC address nggak pernah berubah. Karena MAC address itu ini selalu berada di dalam device ini sendiri. Itu perbedaannya antara IP address dan MAC address. MAC address pasti di dalam WiFi ini, dan biasanya penulisannya itu berdasarkan dia pakai nomor heksa, biasanya ada 00, 1B, B, F, F, ya. Contoh penulisannya ini contohnya 00, 1B, B9, EE, EA, 3F. Ini contohnya yang bisa Anda lihat di sini. Kemudian ada 1B, B9, EE, E3, 3F. Ya, itu contoh penulisan dari MAC address itu sendiri. Nah, jadi Anda
perlu memahami bagaimana supaya MAC address ini bisa ditulis dan bagaimana sebenarnya IP address itu. Jadi MAC address itu dari produsennya. Jadi ketika Anda beli perangkat itu pasti ada alamatnya di dalamnya. Itu nggak mungkin berubah. Nah, pengalamatan itu ketika dia masuk dalam suatu jaringan pasti bisa berubah. Oke? Lanjut. Jadi di dalam IP address, ya, di dalam IP address itu ada 3 pengalamatan. Ada IP, ada subnetting. Apa namanya subnetting? Oke, subnetting. Subnetting ini bisa dianalogikan dengan sebuah jalan. Jadi Anda pahami nih, ini ada gambar yang saya diberikan. Jadi misalnya jalan itu bernama Jalan Gatot Subroto, terdiri dari beberapa rumah nomor 1 sampai 8 dengan rumah nomor 8 Pak RT-nya yang memiliki tugas mengumumkan informasi kepada siapapun seluruh rumah di Jalan Gatot Subroto. Ini Anda pahami dulu, ya. Apa yang dimaksud dengan konsep subnetting? Ada jalan bernama Gatot Subroto terdiri dari rumah nomor 1 sampai 8. Rumah nomor 8 adalah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi kepada semua rumah di Jalan Gatot Subroto. Oke. Anda pahami dulu ya. Oke, kita lanjut. Ketika rumah itu semakin banyak, tentu memungkinkan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah diadakan pengaturan lagi. Dibuat gang-gang, rumah-rumah yang masuk ke dalam gang diberi nomor baru. Masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri. Sehingga itu akan memecahkan kemacetan, efisiensi, optimalisasi, transportasi, serta setiap gang memiliki preferensi sendiri-sendiri yang mengelola wilayahnya. Jadi gambarnya wilayah baru seperti ini contohnya. Ini ada Jalan Subroto gang 1 ketua RT-nya. Jalan Gatot Subroto gang tadinya cuma 1 sampai 8, terus makin berkembang, terus ada perkembangan baru lagi. Jalan Gatot Subroto ada gang 1, ada gang 2, ada gang 3. Nah, masing-masing ini ketua RT-nya sendiri-sendiri. Masing-masing ketua RT-nya beda-beda nih jadinya. Oke. Dari sini Anda pahami dulu ya. Lanjut. Konsep inilah yang sebenarnya disebut konsep subnetting. Di satu sisi ingin mempermudah pengelolaan, misalnya suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi. Masing-masing 3 divisi memiliki 15 komputer. Di sisi lain juga optimalisasi efisiensi kerja jaringan karena jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network besar, tapi dibagi beberapa ruas jalan. Yang pertama, analogi Jalan Gatot Subroto dengan rumah sekitarnya dapat diterapkan sebagai network address, nama jalan, dan host address nomor rumah. Sedangkan ketua RT diperankan oleh broadcast address yang bertugas mengirimkan message ke semua host yang ada di network tersebut. Nah, jadi fungsi kalau dibilang fungsi subnetting itu adalah supaya pengelolaan, kita lanjutkan kembali, kita lihat dulu gambarnya dulu deh sebenarnya. Jadi misalnya ada hostnya masing-masing, host 1, host 2. Jadi network addressnya itu bisa dianalogikan misalnya 192.168.1.0. Hostnya dengan 1, ada 2, ada 4, 5. Nah, broadcastnya itu Pak RT ini yang berperan sebagai broadcastnya. Jadi 192.168.1.255 dia dapat mengirimkan message ke semuanya, berfungsi sebagai broadcast addressnya. Kita lanjut. Masing-masing jalan memiliki analogi. Kita terapkan subnetting jaringan ya. Gang adalah subnet. Masing-masing memiliki host address dan broadcast address. Jadi ketika sudah banyak dan ingin diperkecil, misalnya di kantor ada 15 pegawai, dan ketika ada misalnya ada 20 pegawai. Nah, masing-masing supaya ringan bagian itu dipisah-pisahkan, networknya tetap dalam satu network, tapi disubnetkan addressnya sehingga
masing-masing berbeda-beda. Ini contohnya di sini. Network address-nya tetap 192.168 dan 1. Oke, Anda pahami dulu ini. Coba Anda pahami dulu. Nanti di slide yang ketiga, Anda lihat videonya lagi di yang ketiga. Saya ingin Anda memahami dulu sampai di sini. Oke, kita lanjutkan nanti ya di slide di video yang ketiga setelah ini. See you.